Shalom Bapak Ibu Saudara. Haleluya. Selamat datang dan beribadah di GBI Diaspora Sejahtera Karanganyar. Mari sebelum kita memuji dan memuliakan namanya, kita akan bersatu dalam doa syafaat yang akan dipimpin oleh Bapak Joni. Mari kita berdoa. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Kami mengangkat tangan kami tanda ucapan syukur kami, karena Engkau terlalu baik bagi kami. Terima kasih Tuhan, saat dunia berubah, tapi Engkau tidak berubah. Kasih-Mu luar biasa, selalu baru setiap hari. Bahkan kami merasakan di luar daripada ekspektasi kami Bapa. Terima kasih untuk pagi hari ini saat kami buka mata kami boleh menghadapi satu kenyataan bahwa kami boleh hidup dengan kesehatan yang sungguh sangat sempurna. Semua itu hanya kemurahan-Mu belaka Tuhan. Dan pagi hari ini kami berada di rumah kemuliaan-Mu ini pun bukan karena suatu aktivitas rutinitas, tapi karena Engkau memilih kami untuk kami berada di tempat ini. Suatu kerinduan bagi kami Tuhan, untuk kami memuji memuliakan nama-Mu. Tuhan, terima kasih untuk satu minggu yang sudah berlalu. Engkau memimpin kami untuk kami boleh terus dan terus mengenal-Mu. Engkau memimpin kami untuk kami boleh lebih dekat dengan-Mu dalam hal berhubungan dengan-Mu Tuhan. Kami boleh menikmati indahnya dekat-dekat dengan-Mu melalui cerita kehidupan yang Kau percayakan kepada kami. Sekali lagi terima kasih Roh Kudus, Engkau terlalu baik bagi kami. Satu minggu ke depan secara kacamata kedagingan kami, lembah yang harus kami hadapi adalah sangat menakutkan. Tapi kami percaya asal Engkau yang memimpin kami Tuhan, apapun itu kami akan menikmati berjalan di dalam cerita kehidupan ini Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih pagi hari ini. Izinkan Tuhan kami membawa kemenangan-kemenangan perangan kehidupan kami. Kami membawa rasa ucapan syukur kami ke hadirat-Mu. Kami membawa semua yang apa kami rindukan untuk kami korbankan untuk-Mu Tuhan. Memberkati hamba-hamba-Mu yang saat ini ada, yang saat ini bertugas sebagai apapun itu, baik sebagai jemaat, penerima tamu, main bendera, pemusik, pemimpin pujian, hamba-Mu yang menyampaikan, Bapak Gembala dan semuanya Tuhan. Kami bersatu hati satu roh yang fokus berporos hanya kepada-Mu, ingin memuji memuliakan nama-Mu Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih izinkan kami berdoa untuk negara dan bangsa kami. Terima kasih untuk apa yang sudah terjadi untuk negara kami. Terima kasih untuk apa yang sedang terjadi bagi negara kami. Dan sekali lagi terima kasih untuk apa yang akan terjadi bagi negara kami. Kedaulatan sepenuhnya ada di tangan-Mu Tuhan. Biarlah rancangan kehendak-Mu yang jadi atas negara kami. Izinkan kami memberkati pemimpin-pemimpin kami, mulai Bapak Presiden, bahkan pemimpin di daerah terkecil RT kami Tuhan. Semuanya dalam kendali tangan-Mu. Roh takut akan Engkau, roh hormat akan Engkau memimpin mereka Tuhan. Terima kasih Engkau poros pemuji pujian penyembahan kami pagi ini. Dan roh yang di luar daripada roh-Mu Tuhan, di dalam nama Yesus kami persilahkan keluar dari tempat ini. Izinkan kami hanya fokus kepada-Mu. Izinkan kami hanya dekat-dekat dengan-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih kami menyerahkan seluruh rangkaian ibadah kami hanya satu nama, Tuhan Yesus Kristus yang mengajarkan kami berdoa. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan
kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Haleluya. Saya undang Bapak Ibu Saudara untuk bangkit berdiri. Sebab hanya Engkau yang mengenal kami dengan baik, Yesus. Kasih-Mu nyata dalam kehidupan kami. Kami mau duduk di bawah kaki-Mu, Yesus. Mengenal hatiku,
Sejuta rasa di jiwa, rindu kau pelukku Bapa. Izinkan ku untuk menyembah dengan apa yang ku punya. Tiada yang lebih berharga, hanya pribadimu Bapa. Biarkanlah ku menyembah, hatiku milikmu sepenuhnya. Hanya Kau yang mengenal hati kami Yesus. Sejuta rasa di jiwa, rindukan pelukmu Bapa. Izinkan ku untuk menyembah dengan apa yang ku punya. Tiada yang lebih berharga, hanya pribadimu Bapa. Biarkanlah ku menyembah, hatiku milikmu sepenuhnya. Sejuta rasa di jiwa, rindukan pelukmu Bapa. Izinkan ku untuk menyembah dengan apa yang ku punya. Tiada yang lebih berharga, hanya pribadimu Bapa. Biarkanlah ku menyembah, hatiku milikmu sepenuhnya. Sejuta rasa di jiwa, rindukan pelukmu Bapa. Dan apa yang ku punya, hanya pribadimu Bapa. Biarkanlah ku menyembah, hatiku milikmu seutuhnya. Rindukan pelukmu Bapa. Izinkan ku untuk menyembah dengan apa yang ku punya. Tiada yang lebih berharga, hanya pribadimu Bapa. Biarkanlah ku menyembah, hatiku milikmu seutuhnya. Biarkanlah ku menyembah, hatiku milikmu seutuhnya. Biarkanlah ku menyembah, hatiku milikmu seutuhnya. Haleluya Yesus. Kami mau datang ke hadirat-Mu. Kami mau memuji dan memuliakan nama-Mu. Kiranya Kau bertahta dan hadir dalam pujian dan penyembahan kami Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara. Sekali lagi. Shalom Bapak Ibu Saudara. Siap untuk memuji Tuhan? Haleluya. Sebab Dia adalah Allah yang bertahta untuk selama-lamanya. Dia adalah Allah yang besar. Dia adalah pelukis cakrawala. Haleluya. Pelukis cakrawala, berangkai jagat raya.
adalah Tuhan yang besar, amin. Haleluya, sebab karena kita telah diberi kuasa olehnya, bahkan semua kuasa tidak akan mampu untuk mengalahkan kita. Haleluya, ku diberi kuasa. Boleh berikan tos ke samping kanan kirinya, katakan, Yesusku maha besar. Haleluya. Karena namanya yang besar, jangan pernah lelah untuk menyerukan namanya. Haleluya. Serukan namanya.
adalah Raja di atas segala raja, amin. Sekarang tiba saatnya untuk kita satukan hati dan pikiran kita. Kita akan mendengarkan sabdanya. Dia adalah Tuhan yang sangat baik. Tangannya selalu terbuka bagi kita. Ia selalu menunggu kita untuk kembali. Tuhan, Engkau memilihku sebelum ku ada. Jemarimu yang menununku serupa gambaranmu. Sebelum ku mengenalmu, ku buang hidupku. Namun Engkau tak pernah lelah mencari diriku. Tak kusangka sejak dulu Kau menunggu hidupku. Di altarmu ku sadari selama ini Kau menanti ku akui semua dosaku. Ku lepas kehendakku. Biar seluruh nafasku memuji
sadar sepenuhnya ini gereja-Mu ya Tuhan. Dan kami sungguh merasakan hadirat-Mu melawat setiap kami luar biasa. Bagaimana kami tidak bangga akan Engkau Yesus. Bagaimana mungkin kami tidak bersyukur atau kurang bersyukur kepadamu. Karena penyertaan Tuhan ajaib sampai detik hari ini. Dan Engkau tahu setiap pergumulan masalah kesesakan hanyalah caramu agar kami semakin mengenal Engkau. Tuhan, kami sadar sesadar-sadarnya inilah gereja-Mu. Dan kami sungguh kagum dan bangga akan Engkau di dalam dan melalui gereja-Mu. Terima kasih Bapa. Kami ada di sini untuk merayakan Yesus. Untuk mengingat keberdosaan kami dan sungguh dalam keberdosaan kami Engkau melayakkan kami. Bapa, kami ingat dan sadar sepenuhnya inilah gereja-Mu ya Tuhan. Kami hormat kagum akan Engkau di dalam dan melalui gereja-Mu. Kami tersungkur di kaki-Mu. Kami bersyukur Engkau ada dalam diri setiap kami. Berbicaralah pada setiap kami ya Tuhan. Kami melepas kehendak kami demi kami mengiring dan mengerti kehendak-Mu dalam kehidupan kami. Yang Engkau harus tahu sesuai firman-Mu, kami ini jemaat yang menang, misionaris, dan masuk surga. Tepuk tangan bagi Tuhan Yesus. Haleluya. Sembunyikan kami semua di balik salib-Mu, matikan keduniawian kemanusiaan kami sehingga hanya kuasa Allah yang bekerja saat firman-Mu dibentangkan di dalam loh hati kami. Dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Silakan duduk dalam hadirat Tuhan Bapak Ibu Saudara. Bagaimana tidak kuasanya, lawatannya melanda saya pribadi, Bapak Gembala dan Bapak Ibu Jemaat Kekasih Hati Tuhan di SJM Ngeleko yang luar biasa. Bagaimana mungkin pujian penyembahan begitu menyenangkan sorga. Semua adalah karya Allah dalam diri gerejanya. Bagaimana mungkin suara mic ini begitu merdu, empuk dan sangat enak didengar. Dan bagaimana kita melihat perkembangan gereja ini tidak hanya bangunan fisik, tapi kita merasakan pembangunan tubuh bait suci Allah, yaitu diri kita yang terus diperlengkapi. Bagaimana itu mungkin terjadi? Semua hanya oleh karena kasih karunia Tuhan yang melanda gerejanya di SJM, yang alami di SJM Ngelego, yang alami penyertaan Tuhan yang ajaib. Mari tepuk tangan bagi Tuhan Yesus, haleluya. Dan bulan September adalah bulan misi. Setelah kemarin kita meninggalkan bulan Agustus atau bulan pengajaran, bukan berarti kita meninggalkan pengajaran. Tetapi justru oleh karena pengajaran yang terus didengungkan, diajarkan oleh gembala, ibu gembala dan semua hamba Tuhan yang menyampaikan firman di tempat kudus ini. Meninggalkan bulan Agustus, bulan pengajaran, bukan berarti kita meninggalkan pengajaran. Karena firman Tuhan berkata, carilah pengajaran dan kesaksian. Siapa yang tidak berbicara sesuai dengan perkataan itu, maka baginya tidak terbit fajar. Justru lewat pengajaranlah kita semua sebagai orang-orang kudus, katakan sama-sama orang-orang kudus. Haleluya. Kita semua sebagai orang-orang kudus diperlengkapi untuk pekerjaan pelayanan bagi pembangunan tubuh Kristus. Sebab itu saya sekali lagi menyatakan kekaguman saya, keterpesonaan saya kepada Yesus yang berkarya di dalam diri gerejanya. Tadi sebentar saya ke belakang, memang saya mau ke toilet. Saya merasakan hadirat Tuhan melawat dari sejak saya masuk sampai saya ke toilet. Bapak Ibu, dari Malang saya sampaikan, bersyukurlah digembalakan. Bersyukurlah menjadi warga kerajaan sorga yang masih tinggal di bumi. Bersyukurlah memiliki gembala yang luar biasa memperhatikan. Jangan lupa kita adalah murid yang dimuridkan untuk kita taat dan setia dalam pemuritan. Sekali lagi tepuk tangan bagi Tuhan Yesus, Bapak Ibu Saudara. Dan mengawali perjalanan, kalau sudah September kita sudah siap-siap apa? Miber, mabur, atau apa lagi? Desember, Natal.
Sudah siapkah kita untuk terlibat? Semua jemaat terlibat untuk melayani Tuhan. Semua jemaat terpanggil untuk membawa jiwa datang memenuhi gerejanya. Sebab saya tadi terus melihat tulisan di depan itu, Bapak Ibu Saudara. Saya sungguh kagum dan bangga. Bagaimana mungkin kita tidak bangga, kagum, terpesona akan Tuhan. Kita ini umat yang menang. Jangan lupa kita juga seorang misionaris. Dan dengan menang serta misionaris itu kita dijamin untuk masuk surga. Maka tema yang saya ingin belajar menyampaikan kepada Bapak Ibu di bulan misi ini adalah gaya hidup atau karakter bermisinya murid Kristus. Apakah kita seorang misionari? Amin. Mari kita bangkit berdiri Bapak Ibu Saudara dan kita buka Kolose 4. Kenapa ya mic ini enak sekali ya Pak Gembala ya? Wow, empuk, luar biasa. Suara saya jadi kedengaran bagus dan pasti firman terlebih akan mancap di telinga kita, di hati kita. Sekali lagi tepuk tangan bagi Tuhan Yesus. Kolose 4 ayat 2 sampai 6. Kita baca sama-sama sehingga sorga mendengar suara kita masing-masing. 3, 2, 1. Bertekunlah dalam doa dan dalam pada itu berjaga-jagalah sambil mengucap syukur. Berdoa jugalah untuk kami supaya Allah membuka pintu untuk pemberitaan kami. Sehingga kami dapat berbicara tentang rahasia Kristus yang karenanya aku dipenjarakan. Dengan demikian aku dapat menyatakannya sebagaimana seharusnya. Hiduplah dengan penuh hikmat terhadap orang-orang luar. Pergunakanlah waktu yang ada. Hendaklah kata-katamu senantiasa penuh kasih, jangan hambar. Sehingga kami tahu bagaimana kamu harus memberi jawab kepada setiap orang. Haleluya, katakan amin dan silakan duduk kembali dalam hadirat Tuhan Yesus Kristus. Bulan misi ini, sepanjang bulan misi ini, pesan firman Tuhan untuk kita semua sebagai seorang misionarinya Allah adalah di 1 Petrus 5 ayat yang ke-13. Sebentar. Bapak Ibu Saudara, saya akan bukakan dulu. Tuhan ingatkan akan hal ini supaya kita mengerti kehendak Tuhan di bulan misinya di SCM ini. Saya lupa, tapi mungkin Bapak Ibu bisa ingatkan saya tentang pertanggungjawaban iman kita di hadapan Tuhan sebentar. Haleluya. 1 Petrus, coba ya. 1 Petrus 3 ayat yang ke-15. Saya akan bacakan, tetapi kuduskanlah Kristus di dalam hatimu sebagai Tuhan dan siap sedialah pada segala waktu untuk memberi pertanggungan jawab kepada tiap-tiap orang yang meminta pertanggungan jawab dari kamu tentang pengharapan yang ada padamu, tetapi haruslah dengan lemah lembut dan hormat. Bapak Ibu sebagai seorang misionari sejati, adakah di antara kita yang pernah ditanyai, kenapa kamu percaya Yesus? Pengharapan apa yang ada padamu? Kenapa orang berkata Allahmu bisa melahirkan atau Allahmu tiga? Bagaimana mungkin manusia bisa mengampuni dosa manusia? Bagaimana kita bisa mendengar pertanyaan itu kalau kita tidak pernah berkata atau menyampaikan kabar baik pada orang-orang di sekitar kita? Visi kita adalah jemaat yang menang, misionaris dan masuk surga. Inilah Great Commission,
perintah agung, amanat agung yang harus kita kerjakan. Dan itu bagaimana cara memberikan pertanggungjawaban iman kita, pengharapan apa yang ada pada kita untuk menyampaikan dengan lemah lembut dan sabar dan hormat. Bukan dengan kemarahan seperti yang ada di akun-akun sosial media. Berdebat karena kebenaran tidak untuk diperdebatkan, tapi untuk disampaikan. Kabar baik bukan untuk disimpan, tetapi harus disampaikan. Dan sampai hari ini ketika kita menyerahkan kehendak kita kepada kehendak Tuhan, adakah kehendak Tuhan sudah hinggap menyambar kehendak kita sehingga aku telah mati dan tinggalkan? Adakah kita pernah keluar dari kenyamanan dan berkata kepada Bapak Ibu tukang sayur, saya yakin percaya gereja ini gereja yang memperlengkapi setiap kita untuk pekerjaan pelayanan bagi pembangunan tubuh Kristus. Dan ketika kursi-kursi ini penuh dengan jiwa, saya yakin percaya Injil Kristus yang mendorong Bapak Ibu Saudara dan saya untuk tidak pernah takut menyampaikan kabar baik. Katakan sama-sama, tidak perlu takut. Kalau kita bisa sampaikan pada orang lain bahwa rawon diserengat itu enak. Mari kita belajar bahwa tidak ada nama lain yang atas namanya disebut yang bisa membawa kita ke surga selain nama Yesus. Bapak Ibu, saya sedang mengencourage diri saya sendiri. Bukan untuk Bapak Ibu saja, tapi sampai hari ini adakah mulut kita yang pandai berkata memuji menyembah Tuhan. Kita juga keluar untuk memenuhi jiwa yang kosong agar kepenuhan Kristus yang ada pada kita bisa kita sampaikan pada jiwa yang kosong. Tidak segan saya menantang diri saya sendiri dan Bapak Ibu Saudara. Setelah keluar dari tempat ini, mari kita sama-sama minta keberanian. Para murid saja yang hidup bersama-sama dengan Yesus masih minta keberanian untuk memberitakan kabar baik. Apa yang kita minta dari Tuhan? Itu semua dicari bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah, Bapak Ibu Saudara. Bapak Ibu tahu saya punya pergumulan. Saya mungkin tahu Bapak Ibu juga punya pergumulan. Air mata, kesesakan, bayar hutang. Atau belum bayar SPP bahkan, mohon maaf. Tetapi yang terpenting bagaimana kita mencari kerajaan Allah dan kebenarannya. Bagaimana dikatakan tadi di pujian terakhir, kehendakku kuserahkan kepadamu bukan asal menyembah atau memuji. Tapi sungguh-sungguh kita menaruh pikiran kita di bawah Kristus sehingga kita bisa memikirkan perkara-perkara yang di atas. Bertekunlah dalam doa. Dan dalam pada itu berjaga-jagalah sambil mengucap syukur. Saya yakin percaya gereja ini diperlengkapi dengan doa. Bagaimana hidup kudus, berdoa senantiasa. Ada firman Tuhan yang hanya terdiri dari 2 kata saja. Dan gampang dihafal, apil sampai rontok. Saking apalnya adalah tetaplah berdoa. Saya yakin gereja ini diajarkan oleh Ibu Gembala, Bapak Gembala. Kekudusan, keras sekali pengajaran di tempat ini. Maka luar biasa, yakin percaya Bapak Ibu orang-orang yang tersortir dari dunia ini. Tersaring dari dunia ini untuk masuk kepada kekekalan kerajaan surga. Haleluya, tepuk tangan bagi Tuhan Yesus. Misi bukanlah program atau tugas gereja. Misi bukanlah tugas gembala atau pendeta atau jajaran pejabat. Tidak ditulis di Alkitab bahwa pekerjaan misi amanat agung dalam kurung khusus gembala dan pejabat terkait. Tetapi firman itu dibaca oleh semua murid Kristus yang digembalakan, yang berakar, bertumbuh dan berbuah, yang mau setia, mau dianaki, dianggap anak, mau didombakan, dianggap domba, untuk dikirim sampai pada saat kekekalan. Bapak Ibu Saudara, di bulan misi, bulan September, kok ya Bapak Penatua itu, ampuni aku Tuhan, kok ya Tuhan itu memanggil pulang Bapak Penatua di bulan misi. Ketika Bapak Gembala dan Ibu Gembala dalam ketaatannya yang sakit, katakan ketaatan yang sakit. Kalau kita nggak sakit sampai sakit, mungkin ketaatan kita belum mencapai tingkatan tertentu, Bapak Ibu Saudara. Taat itu sampai sakit, sampai nangis.
Dan Bapak Ibu Gembala tetap datang ke pertemuan misi layar kawinan. Lah ngopo tuh wong setahun sekali wis ngomong ngapain teko meneh. Paling ya ngono-ngono wae. Lah ngopo nang gereja ya paling ngono-ngono aja pembukaan, pujian penyembahan, firman, habis itu di depan ada syafaat, terus pulang. Ya ngono-ngono wae. Ini contoh siapa yang berani dengan kesadaran pribadi ngomong ibadah yang ngono-ngono wae. Ibadah itu dikehendaki oleh Tuhan. Jadi sekali lagi pekerjaan misi bukan pekerjaan gembala, Bapak Ibu gembala atau pejabat, tapi pekerjaan kita semua. Misi bukan program gereja atau acara khusus. Bahkan nasi bungkus itu pun pekerjaan misi. Tepuk tangan bagi Tuhan Yesus Bapak Ibu Saudara. Maka saya tahu semua jemaat terlibat, semua jemaat menabur. Bahkan multimedia bisa mengupload kegiatan misi lewat nasi bungkus, kedai kasih, nasi kasih, apapun. Bahkan mungkin agenda ini dijiplak oleh orang lain. Bagaimana ada Jumat berkah, masa hanya mereka yang bisa melakukan itu. Dan itulah Bapak Ibu harus bangga. Inilah salah satu pekerjaan misi di gerejanya di SCM lewat nasi bungkus. Dan Bapak Ibu Gembala mengajak semua terlibat. Ini pekerjaan misi supaya visi itu benar-benar terjadi. Dikerjakan oleh misi yang kuat. Dan filosofi yang terus diaplikasikan dalam kehidupan kita sehari-hari. Jadi misio, katakan sama-sama misio. Tapi aslinya ya misio kono lho. Misio bahasa aslinya ya. Tapi aslinya kita kan orang tinggal di Jawa Timur ya. Di mana-mana juga itu artinya kata perintah. Aduso kono lho. Iya toh? Bangun pagi yo. Nango gereja, nah gitu ya, atau apalagi mangano gitu ya, dan sebagainya. Kalau Tuhan yang ngomong, masa kan kita nggak melakukan? Wani ya, kata orang Malang. Apa kowe wani orang melakukan misi, sementara visi gereja kita sama di SCM. Itu yang hatinya Tuhan. Maka misio, bukan misio lagi ya. Misio kono lo, sama-sama katakan misio kono lo. Ada yang belum ngomong loh, ini perkataan Tuhan, ini perintah agung. Sama-sama katakan misio kono lo. Pengutusan untuk melakukan tugas tertentu, tugas menyebarkan Injil atau pesan keselamatan. Dan pasti Bapak Ibu sudah dibekali dan diperlengkapi untuk melakukannya. Seperti yang tertulis di Matius 28 ayat 9 sampai 10 yang adalah kita apalkan. Tapi pastikan kita juga mengerjakannya, bukan hanya untuk dihafalkan. Amin. Slide. Selanjutnya. Mari kita baca sama-sama. Perintah agung ini jangan disepelekan. 3, 2, 1. Yesus mendekati mereka dan berkata, kepadaku telah diberikan segala kuasa di sorga dan di bumi. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Inilah tema gereja kita di SCM Ngelengko. Minta penyertaan Tuhan. Lakukan dulu apa yang Tuhan kehendaki. Ini bukan soal transaksional. Tapi sebagai murid selalu ada jika dan maka. Memang keselamatan itu kita terimanya sebagai anugerah atau hadiah. Tapi setelah itu kita harus mengerjakan keselamatan dengan takut dan gentar. Mempertanggungjawabkan iman kita di hadapan semua orang. Lalu apa tuh aku jadi wong Kristen? Gini loh Pak, wis gak usah ngomong agama wis Pak.
Aku loh membaca buku. Satu buku ngomong gini, tunjukkanlah jalanmu. Buku yang lain Pak yang saya baca itu tulisnya gini, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Misalnya Pak ya, sama-sama ini misal, sama-sama kita tidak punya agama. Karena agama mana yang bisa menyelamatkan? Tidak ada. Agama yang mengajarkan yang baik dan yang buruk, tapi tidak ada satu agama pun yang menyelamatkan. Kecuali percaya kita kepada yang memiliki sorga, yang turun ke bumi sehingga bisa membawa kita dari bumi ke sorga. Yang lain belum ada Pak, saya baca seperti itu. Jadi sama-sama Pak, sama-sama, enggak usah banding-banding ke. Ini buku ngomong, tunjukkanlah jalanmu. Sing endi yo? Menganan, mengiri, mengulon, mewetan. Yang ini, akulah jalan. Pak milih yang mana? Walah, nanti aja dipikirin besok-besok. Loh Pak, lek wis mati ndak bisa mikir loh Pak. Mikirnya sebelum mati Pak. Sekali lagi, mempertanggungjawabkan iman bukan untuk berdebat. Tapi menyampaikannya dengan sabar, dengan hormat, dengan kasih, dengan lemah lembut. Setelah itu, Roh Kudus, lanjutkan karyamu. Aku sudah menyampaikan kabar baik. Baru makan enak, sarapan, belum menyampaikan kabar baik, sehari makan bisa 3 kali, bukan di sini, di Bangladesh. Karena celakalah aku kalau aku tidak memberitakan Injil. Bapak Ibu Saudara, kembali, misi bukanlah pekerjaan gembala saja. Tapi pekerjaan kita semua murid-murid Kristus. Jadi itu tidak selamanya hanya aktivitas menyebarkan agama. Bukan. Tetapi bagaimana panggilan untuk mengasihi sesama. Membantu mereka, mendoakan mereka. Memiliki empati dan simpati. Maka harus ada komunikasi, relasi, fellowship yang disengajakan ada kepada orang-orang yang belum kita kenal. Pastikan sehari kita mesem pada 5 orang baru. Sehingga lewat gerak-gerik tubuh, senyuman, sapaan, orang bisa merasakan. Wedo ya orang ini ya. Bagaimana kita bisa menyampaikan kabar baik kalau tidak dimulai dengan kerlingan mata misalnya. Atau, halo Pak, selamat pagi. Punya wajah yang cantik dan ganteng. Kita sapa mereka. Bapak Ibu Saudara pastikan satu hari kita menyapa orang yang tidak kenal 5 orang, minim 3 orang per hari. Makan 3 kali sehari. Sampai hari ini belum ada orang yang mendengar Yesus dari mulutku. Bukan di sini, di Nepal. Amin, benar kata Pak Gembala. Karena jemaat ini diperlengkapi menjadi seorang yang menang, misionaris dan masuk surga. Sekali lagi tepuk tangan bagi Tuhan Yesus. Haleluya. Bagaimana kita bisa memikirkan perkara-perkara yang di atas, memikirkan amanat agung, memikirkan segala sesuatu yang di atas. Sementara kita masih di bawah, gak bisa. Bagaimana saya memikirkan perkara-perkara yang di atas, mengorientasikan diri pada perkara-perkara yang di atas. Yang dikatakan itu semua yang kamu minta dicari bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Tapi kamu carilah kerajaanku dan kebenarannya lebih dahulu. Maka semua, kalau firman udah gak percaya, bagaimana kita didapati bertekun menantikan janji Tuhan. Kesuwen Tuhan, aku mencari engkau sampai hari ini tapi belum dikasih-kasih. Waktu Tuhan pasti yang terbaik, ya kan? Orang Kristen pandai menyembah. Masalah nyanyi, susah nyanyi, itu pengharapan kita. Bagaimana cara kita bisa memikirkan perkara-perkara yang di atas di mana Allah tinggal? Kan kita sudah merayakan kebangkitan Yesus setiap tahun. Setiap pagi aku tundukkan, taklukkan pikiran di bawah Kristus.
Sehingga aku bisa memikirkan perkara-perkara yang di atas. Tuhan yang di atas, yang turun ke bumi untuk jiwa-jiwa. Itulah perkara-perkara yang di atas, jiwa-jiwa. Karena Tuhan di atas turun ke bumi dan kita di bumi mau naik ke atas. Pikirkan perkara yang di atas. Kalau kita mau naik ke atas, pikirkan perkara yang di atas. Dan bagaimana caranya? Firman Tuhan mengatakan, tundukkan pikiran kita di bawah Kristus. Kemudian pikirkanlah perkara yang di atas tadi. Tak nyenyumi, kasih senyum 5 orang baru ya Pak. Itu cara awal agar kabar baik disampaikan. Sampai anak saya bilang begini, Mama ini loh kayak orang gila loh Mam. Kalau nderek Gusti ini ya dunia harus ngomong kita gila. Kalau kita belum disebut gila, kita belum nderek Gusti. Terima kasih Pak Gembala. Jadi setiap hari saya, Pak, kira-kira ini kita ngomong misi ya, bulan misi dan visi gereja kita, jemaat yang menang, misionaris dan masuk surga. Piye caranya? Gembala sudah memperlengkapi. Saya hanya menyampaikan apa yang saya lakukan untuk melakukan firman Tuhan. Caranya, sampai anak saya bilang gini, kira-kira ketika orang, Pak, selamat pagi. Orang yang enggak kenal itu kira-kira gimana? Hah? Selamat pagi, sopo ya wong iku mau ya. Anak saya sampai gini, Mama ini, saya diem. Naik becak, sengaja naik becak. Pak, pagi, Bu, pagi. Mama kenal lah? Enggak. Gila kan? Tapi saya bahagia ketika saya bisa melakukan apa yang dunia tidak bisa lakukan. Karena kita dipisahkan dari dunia ini untuk kita memikirkan perkara-perkara yang di atas. Piye cara nih? Ya tadi itu, Bapak Ibu mau coba? Coba. Dan mereka enggak mungkin gini, sopo nyopo aku, enggak mungkin. Pak, Assalamualaikum. Bu, Assalamualaikum. Mereka jawab apa? Waalaikumsalam. Pendekatan di pasar, dimanapun bisa, karena Injil mendorong kita untuk kita terus melakukan perbuatan-perbuatan yang baik. Dan bagaimana kita bisa memikirkan perkara-perkara yang di atas, bahwa kita menundukkan pikiran kita di bawah Kristus dan kita memikirkan perkara yang di atas. Dan pasti karena kita melakukan apa yang Tuhan kehendaki, Tuhan pasti melakukannya. Kembali ke slide Filipi 4 tadi ayat 2 sampai 6. Bertekun dalam doa. Ya, diiringi dengan rasa syukur, bukan untuk kepentingan pribadi, masalah pribadi, utang pribadi, sakit pribadi. Bapak Ibu sungguh, saya yakin gereja ini suka mendoakan orang lain. Saya yakin gereja ini diperlengkapi, dibekali untuk melakukan pekerjaan pelayanan bagi pembangunan tubuh Kristus adalah untuk jiwa. Tuhan aja mati turun ke bumi untuk jiwa. Kita yang mengaku anak Tuhan, atau kita wajib, atau kita yang mengaku ada Yesus dalam diri kita wajib hidup sama seperti Yesus. Bapak Ibu coba, Roh Kudus pasti mampukannya karena kita melakukan apa yang Tuhan sukai. Kita berdoa bagi pekerjaan Tuhan dan penginjilan. Tuhan, aku berdoa untuk misionari-misionari yang dikirim ke tempat-tempat pedalaman. Bu, aku enggak bisa doa, enggak usah doa, ngomong-ngomong sama Allah aja. Aku enggak pinter doa, enggak perlu pinter doa, ngomong-ngomong sama Allah aja. Itu sama dengan doa. Saya enggak bisa merangkai kata dalam doa yang indah-indah, enggak usah merangkai kata yang indah-indah, ngomong-ngomong aja sama Allah. Tuhan, aku berdoa untuk Pak Sugimin loh Tuhan. Kemarin kecelakaan aku enggak bisa nolong, aku tahu tapi aku enggak bisa buat apa-apa karena aku enggak punya uang Tuhan. Itu pekerjaan misi. Haleluya. Berdoa, bertekun, diiringi rasa syukur bukan untuk kepentingan pribadi, tapi bagi pekerjaan Tuhan dan penginjilan. Itu yang pertama. Saya akan kembali ke Kolose. Multimedia di situ saja nggak apa-apa supaya kita cepat. Tadi Kolose berapa Bapak Ibu Saudara? Terima kasih untuk kerjasama yang luar biasa. Saya kerja.
Kolose 4 ayat yang kedua dikatakan, ya, bertekunlah dalam doa dan dalam pada itu berjaga-jagalah sambil mengucap syukur. Berdoa jugalah untuk kami supaya Allah membuka pintu untuk pemberitaan kami sehingga kami dapat berbicara tentang rahasia Kristus yang karenanya aku dipenjarakan. Kalau belum bisa, masih belum terlalu berani, masih sedikit berani, kita berdoa agar pintu-pintu penginjilan dibuka. Sehingga setiap orang diberikan kasih karunia untuk melakukan pekerjaan misi. Mereka di pedalaman, ada binatang buas, mereka yang hidupnya seadanya, bahkan mungkin makan dengan daun-daunan. Tuhan bukakan pintu-pintu penginjilan bagi mereka. Kalau kita belum bisa pergi seperti mereka, doa-doa kita diperhitungkan Tuhan bagi pekerjaan misi. Katakan amin. Mungkin misi ini kurang menarik ya, tidak populer. Lebih baik kesembuhan, geblak-geblak, atau apa yang menarik, atau mungkin divine healing gitu ya. Tapi ingat Bapak Ibu Saudara, ini perintah agung yang harus kita kerjakan dan Tuhan meminta pertanggungjawaban iman kita di hadapannya. Jadi kita berdoa bukan untuk kepentingan diri kita sendiri. Dan dikatakan bahwa inilah keberanian kita percaya kepadanya, bahwa ia mengabulkan doa kita jikalau kita meminta sesuatu kepadanya menurut kehendaknya. Haleluya. Apakah apa yang kita minta sesuai dengan kehendaknya? Inilah keberanian kita percaya. Slide. Dan inilah keberanian percaya kita kepadanya, yaitu bahwa ia mengabulkan doa kita jikalau kita meminta sesuatu kepadanya menurut kehendaknya. Bapak Ibu yang saya kasih dalam Kristus Yesus Tuhan, saya dulu tidak bisa menerima kalimat ini. Hati saya perlu dikalibrasi, perlu disesuaikan dengan hatinya Tuhan, menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Yesus, tidak gampang. Bagaimana saya manusia ini bisa, Tuhan mau agar kita serupa dengan Dia, sempurna seperti yang Allah Bapa kehendaki. Dan iblis berkata, Kak Iso percuma Kak Iso. Ketika ada iklan itu, gereja ini mengajarkan usir. Iklan murahan yang sering melintas di pikiran kita. Aku tundukkan pikiranku di bawah Kristus. Karena dia, iblis, bekerjanya lewat medan pikiran kita. Maka sampai di hal yang tadi saya katakan. Inilah keberanian percaya kita kepadanya, yaitu bahwa ia mengabulkan doa kita jikalau kita meminta sesuatu menurut kehendaknya. Loh, iya lah enak, lah enggak. Gitu dulu saya Bapak Ibu Saudara. Iya sesuai dengan karepku, kalau bukan saya enggak bisa menerima, perlu dikalibrasi hati ini. Jadi Bapak Ibu Saudara, kita tidak perlu yang namanya modifikasi pelayanan, tapi tidak ada transformasi hati. Ketika kita sadar akan panggilan pelayanan, kita berbahagia, katakan sama-sama. Berbahagia, aku dipakai Allah, aku jadi usher, ketua panitia Natal, aku menjadi bendahara Natal. Wow, respon kita menentukan penyertaan Tuhan. Haleluya. Bila engkau tak besertaku, aku tak mau berjalan. Tapi Tuhan berkata, melangkah sih. Ku perlu Tuhan, pimpin langkahku melangkah. Itu namanya iman yang dilangkahkan, bukan iman disimpan tanpa perbuatan. Bapak Ibu Saudara, inilah keberanian kita percaya, yaitu bahwa ia mengabulkan doa kita jikalau kita meminta sesuatu kepadanya menurut kehendaknya. Pastikan kita tahu kehendaknya. Kalau kita sudah menyenangkan hati Tuhan kita, menyenangkan hati pemimpin kita, masa iya sih aku enggak dituruti keinginanku. Bahkan dalam duka, dalam derita, air mata pun tetap kita berdoa dan tidak putus-putusnya diiringi dengan ucapan syukur. Mari kita lanjutkan slide ini. Misi. Bahasa aslinya adalah to mysterion to Christo.
sebentar, saya ada satu yang ketinggalan. Sebelum ini ada slide lagi enggak? Oh, ketinggalan ya. Jikalau kita meminta sesuatu kepadanya menurut kehendaknya, dan dalam hal ini adalah supaya Allah membuka pintu untuk pemberitaan kami sehingga kami dapat berbicara tentang rahasia Kristus tadi ya di Kolose 4 yang karenanya aku dipenjarakan. Apa rahasia Kristus? Dunia tidak tahu. Karena rahasia itu dibentangkan hanya kepada mereka yang adalah murid. Katakan amin. Tuhan tidak terkagum-kagum akan pengikut, tapi Tuhan kagum akan murid. Amin. Berarti murid itu yang rajin belajar, ngerjakan PR, naik kelas, terima rapot, karena enggak lupa bayar SPP, karena ada seorang ibu yang tidak bisa mengambil rapot anaknya. Bahkan tidak tahu nilai-nilainya atau cuek, aku rak ngerti rapot kok rak penting. Hah? Rapot kita depan Tuhan itu penting Bapak Ibu Saudara. Maka ada seorang ibu yang gak bisa ambil rapot anaknya, gak tahu nilai rapot anaknya. Bahkan lolos pun tidak diambil ijazahnya. Kenapa? Belum bayar SPP. Ini bukan untuk Bapak Ibu Saudara, tapi untuk saya. Sadar akan pemuritan, sadar akan kartu SPP, sadar gereja saya yang di Malang perlu ada makanan. Supaya ada makanan sehingga pemberitaan firman, pengajaran apapun itu tetap bisa diberlangsungkan dengan baik. Karena Tuhan berkata supaya ada makanan di rumahku. Dan itu Tuhan nyatakan kepada para muridnya. Tidak sungkan saya katakan sekali lagi. Ingin tahu nilai rapot kita, ingin tahu bagaimana kita sampai hari ini kita mengiring Tuhan. Kemajuan apa yang kita alami sampai hari ini di tahun penyertaan Tuhan. Rapot saya yang merah yang mana? Kalau kita nggak bayar SPP, rapot juga tidak keluar. Jadi mulek-mulek di padang gurun, mulek-mulek akhirnya ngomel-ngomel karena mulek-mulek. Biasanya yang mulek itu banyak ngomel dan yang pasti adalah di Nepal dan Bangladesh. Bukan di Ngeleko. Tepuk tangan bagi Tuhan Yesus. Haleluya. Maka rahasia Kristus, tu misterion, tu Kristo, sesuatu yang sebelumnya tersembunyi, namun kini dinyatakan, namun kini disingkapkan hanya kepada murid. Bapak Ibu, bagaimana respon kita ketika ngomongin rahasia? Pasti gini, opo. Tapi jangan ngomong sapa-sapa ya. Tak omongin ya. Itu rahasia di dunia. Tapi bagaimana kita bisa sampai ke sorga? Sampaikanlah kepada semua orang. Ini rahasia yang Tuhan nyatakan, Tuhan bentangkan bagi kita. Dan dikatakan di Kolose 1 ayat yang 27. Kolose 1 ayat yang 27. Saya akan bacakan untuk saya dan Bapak Ibu Saudara. Kolose 1 ayat 27. Kepada mereka Allah mau memberitahukan betapa kaya dan mulianya rahasia itu di antara bangsa-bangsa lain, yaitu Kristus ada di tengah-tengah kamu. Kristus yang adalah pengharapan akan kemuliaan. Tepuk tangan bagi Tuhan Yesus. Haleluya. Sekali lagi kembali kepada respon, karena respon menentukan hasil akhir. Yang bilang amin cuma Pak Gembala. Bapak Ibu, ayo kita merespon dengan kata amin sama-sama. 3, 2, 1. Ini rahasia. Bagaimana kita merespon rahasia? Biasa. Tapi kalau, wow, Kristus ada di tengah-tengah kita, Bapak Ibu Saudara. Kristus yang adalah pengharapan akan kemuliaan. Bapak Herudiman Cokro Sudirjo dipanggil Tuhan 19 September 2025. Bapak Penatua Misi, Bapak kita semua dipanggil. Dan waktu itu saya sempat nengok beliau, Pak, sudah mau pulang tah? Iya. Izinkan saya mendoakan Bapak ya, untuk menyerahkan roh jiwa tubuh Bapak kepada Tuhan. Ya. Dan suami saya yang luar biasa ini, sangat mengerti bahwa saya cinta Tuhan lebih daripada cinta kepada beliau. Dan saya rangkul Bapak Penatua, sama jalan ya Pak, nanti janji ya, di peti nanti aku tidak akan nangis.
Aku akan bersukacita. Aku akan ketawa terbahak. Tepuk tangan bagi Tuhan Yesus. Haleluya. Lah wong menang kok nangis. Perlu dikalibrasi hati ini supaya kita sepakat dengan firman. Berbahagialah orang yang mati dalam Tuhan. Tuhan ngomong berbahagia kok kamu sedih. Lah aku manusia Tuhan, manusia Allah berubah. Sehingga Bapak Ibu kira-kira saya menangis enggak? Di depan tadi malam waktu ibadah tutup peti, saya menangis enggak? Menangis. Tapi pada saat peti mau ditutup, Roh Kudus mengingatkan saya, janjimu apa pada hambaku? Bapak Ibu tahu apa yang dikerjakan Roh Kudus? Saya tertawa sambil holy laughter. Saya tertawa sampai penutupan peti itu selesai dan saya tahu itu lawatan Roh Kudus. Karena janjimu apa kepada Tuhan? Kamu janji toh, enggak nangis depan peti, tapi kamu enggak bisa. Tak kasih holy laughter, tak kasih tertawa dalam roh, dan saya tertawa tidak berhenti-berhenti, dan itulah orang gila. Ketika ada orang mati berbahagia dan jemaat di Asia Melego, jemaat yang berbahagia ketika ada satu dari kita pulang ke surga. Tepuk tangan bagi Tuhan Yesus. Berbahagialah orang yang mati dalam Tuhan. Itulah rahasia. Sesuatu yang sebelumnya disembunyi namun kini dinyatakan. Dan Kristus ada di antara kita. Berarti dia ada di sini. Hormati dia. Jangan, saya tahu di sini tidak ada yang ibadah pegang handphone. Luar biasa. Tidak ada yang nunduk Pak, pegang handphone, tidak ada. Bukti kita menghormati Tuhan yang ada di antara kita. Luar biasa. Di Malang banyak ibadah pegang handphone. Sok-sokan aku buka Alkitab, padahal nonton YouTube sampai ibadah. Ngono minta berkat Tuhan. Mosok ngomong sama gembala. Kira-kira gembala gini, gak beradab para ini. Bocah iki rada aturan. Ngomong ketemu muka sama muka, harusnya kan matanya lihat. Ini ngomong sini, gini. Diajak ngomong, gak nyambung, Joko sembung. Kenapa? Yang dilihat orang-orang yang gak dikenal. Yang kenal, yang harusnya berelasi, gak direken. Yang gak kenal, diperhatikan 24 jam. Pasti bukan di sini. Karena Tuhan adalah Allah yang cemburu. Jangan duakan Tuhan dengan handphone, YouTube, Instagram, Facebook. Bapak Ibu Saudara, karena kasih Yesus, karena Injil, saya diberi kemampuan menutup Facebook dan Instagram. Bukan sebab Bapak Ibu niru saya, tidak. Kenapa? Itu sumber segala kejahatan. Belum tentu benar disampaikan dari mulut ke mulut, disiarkan dari mulut ke mulut. Bahkan pasang status hal yang gak benar. Merusak. Bagaimana kita memikirkan perkara yang di atas, uang belum ditundukkan pada Kristus. Bagaimana kita memikirkan jiwa-jiwa dalam hal misi, orang sek kepo ngikuti status orang. Saya bersyukur tidak ada seorang pun dari Bapak Ibu yang ibadah sambil pegang handphone. Saya akan sampaikan kepada gereja lain, gereja lokal. Jemaat di Asia Melego menghormati ibadah. Tepuk tangan bagi Tuhan Yesus. Haleluya. Haleluya. Luar biasa Bapak Ibu Saudara. Slide berikutnya. Sesuatu yang sebelumnya tersembunyi namun kini dinyatakan. Apabila kamu membacanya, kamu dapat mengetahui daripadanya pengertianku akan rahasia Kristus yang pada zaman angkatan-angkatan dahulu tidak diberitakan kepada anak-anak manusia, tetapi yang sekarang dinyatakan di dalam roh kepada rasul-rasul dan nabi-nabinya yang kudus, yaitu bahwa orang-orang bukan Yahudi karena berita Injil turut menjadi ahli-ahli waris dan anggota-anggota tubuh dan peserta dalam janji yang diberikan dalam Kristus Yesus. Respon kita apa? Tuhan, kapanpun aku mati, aku masuk surga. Mungkin masalah masih ada, persoalan masih ada. Sadrak, Mesak, Abednego enggak dilalukan dari api, tapi dibiarkan masuk api untuk penyucian, untuk pemurnian. Ketika kita masuk api itu ternyata ada pribadi lain yang menyertai kita. Tahun penyertaan Tuhan menyertai seluruh jemaat di Asia Melego. Sekali lagi tepuk tangan bagi Tuhan Yesus. Lewat api, kesesakan, pergumulan apapun, penyertaan Tuhan ajaib. Bahkan kita berhadapan muka dengan saudara kita, memberikan pertanggungjawaban iman kita. Kue susah, itu hanya masalah untuk kita mengenal Allah. Ojo larut dengan masalahmu, kita lihat Yesus. Oke, salaman, oke, deal. Kue siap apa aku sing mati, terserah. Sing penting lek aku mati, kue guyu-guyu di petiku. Hah, janji, tos, pak. Masuk surga, visi yang ketiga.
Yang kedua, slide berikutnya. Berdoa, ini contoh Bapak Ibu Saudara. Ketika kita berdoa terus menerus dan terus menerus berdoa, itu ibarat besi yang dipanaskan, ditempa untuk dijadikan pedang. Sehingga ketika kita berdoa terus menerus sebagai karakter, katakan karakter, murid Yesus yang mengerti pekerjaan misi, berdoa bagi pintu-pintu penginjilan, bagi tetangga kanan kiri yang kita tahu namanya, didoakan. Tuhan senang karena kita melakukan kehendaknya, dan itu ibarat besi yang dipanaskan, ditempa menjadi pedang, dan itu akan menjadi kekuatan bagi kita. Kita dipakai sebagai perabot mulia untuk pekerjaan Tuhan. Pesan pertama, tetaplah berdoa dan berdoalah dengan ucapan syukur, dan jangan lupa masukkan nama jiwa-jiwa dan pintu-pintu penginjilan. Mana yang tahu? Kesamben, Ngelekok, Karanganyar, Modangan. Seberapa yang Roh Kudus taruh dalam pikiran kita, sebutkan nama-nama daerah, itu sudah bermisi. Jadi karakter murid Yesus yang mengerti bahwa kita jemaat yang menang, misionaris mau surga adalah tetaplah berdoa. Yang kedua, saya kembali ke Kolose 4 ayat 2 sampai 6. Dengan demikian aku dapat menyatakannya sebagaimana seharusnya, tentang rahasia Tuhan. Yang kelima, ayat yang kelima, hiduplah dengan penuh hikmat terhadap orang-orang luar. Shalom Ibu Gembala yang cantik, kekasih hati Tuhan, yang sungguh berapi-api membawa jiwa-jiwa milik kepunyaan Tuhan masuk terus dalam kekudusan. Haleluya. Terima kasih untuk kesempatan saya di sini Ibu Gembala. Yang kelima, ayat yang kelima, hiduplah dengan penuh hikmat terhadap orang-orang luar. Pergunakanlah waktu yang ada. Slide please, Ibu Yemima. Ini yang kedua, nasihat murid Kristus yang mengerti bahwa kita adalah jemaat yang menang, misionaris dan masuk surga, memiliki karakter Yesus. Sesuai dengan Kolose 4 di bulan misi ini, ayat yang kelima, hiduplah dengan penuh hikmat terhadap orang-orang luar. Pergunakanlah waktu yang ada. Ada dua pesan di sana. Hidup dengan penuh hikmat terhadap orang-orang luar. Mereka yang belum mencicipi indahnya pujian dan penyembahan. Yang belum mencicipi indahnya kasih Tuhan seperti pelangi sehabis hujan. Mereka belum mengerti indahnya pelangi sehabis hujan. Ojo dilokno. Minta belas kasihan Allah sehingga ketika melihat orang yang bencekno itu, kita nggak bisa benci, karena benci itu produk neraka. Satu sisi kita tetap berdoa, tak putus berdoa bagi pintu-pintu penginjilan, bagi jiwa-jiwa yang kita tahu namanya. Benci oi. Benci sama dengan pembunuh. Maka mari minta pakaian. Tuhan, aku manusia baru, kenakan kepadaku pakaian belas kasihan. Sehingga ketika kita melihat orang bencekno, adanya air mata. Bapak Ibu, kan saya katakan tadi saya orang gila kan, sampai anak saya bilang seperti itu. Yang kedua, Bapak Ibu tahu, saya sampai berdoa untuk Alfi Maulana. Tahu? Alfi Maulana yang sedang viral, beken, terkenal. Itu jiwa. Itu nama yang Tuhan sebut lewat sosial media, entah lewat dengar dari orang lain atau kita tersirat atau terlintas di dalam pikiran kita atau apapun kita mendengar orang. Contoh orang-orang sing bencekno di Republik ini, tahu namanya kan, terkenalkan, itu pekerjaan misi. Sebut nama itu dalam doa. Ketika hati kita dipenuhi belas kasihan, hidup bijak dalam pergaulan. Artinya dikatakan tadi di ayat yang kelima, hiduplah dengan penuh hikmat terhadap orang-orang luar. Orang-orang yang belum masuk ke dalam. Orang-orang yang belum kita bawa sebagai buah pelayanan kita untuk masuk ke dalam ini. Bapak, Ibu dan saya menantang diri saya untuk Natal ini saya bawa 54 jiwa.
Kan gak apa-apa. Kan targetnya kita waktu digembalakan dan diperlengkapi untuk pekerjaan pembangunan tubuh Kristus adalah apa? Kesatuan iman. Amin. Pengetahuan yang benar tentang anak Allah. Kedewasaan penuh, orang ngambekan, orang enjayan, orang purian. Berikutnya pertumbuhan yang sesuai dengan kepenuhan Kristus. Artinya ketika kita penuh Kristus, harta kekayaan itu kita bawa kepada mereka yang hatinya masih kosong, belum penuh. Dan ketika kita sadar ini, kita gak akan tahan mulut untuk kita. Pak tahu cara masuk surga. Pak tahu tadi yang saya sampaikan di depan. Demi Roh Kudus menguasai kita, sehingga kita tahu bagian menjadi jemaat yang misionaris. Slide berikutnya. Hidup bijak dengan orang-orang luar, yaitu mereka yang belum percaya karena mereka tidak seperti kita. Dan yang lebih parah lagi, mereka belum mendengar Injil dari mulut kita. Teman SD, sahabat SMP, teman SMA, kok yo cuek toh yo? Kok hanya ngikuti status orang toh yo? Ini kan dipakai untuk menjangkau jiwa. Ini kan dipakai untuk mengabarkan kabar baik. Lah kok terlena oleh agenda iblis, bukan agenda kerajaan sorga. Saya katakan bukan di sini di Nepal dan Bangladesh. Saya menyampaikan ini karena Tuhan juga menegur saya secara langsung ketika saya menyampaikan firman. Opo kowe wis ngono? Saya katakan Bapak Ibu, ojo mangan lek urung senyum ambek orang yang belum dikenal. Jangan makan kalau kita belum memberikan senyuman misi kepada orang yang belum kita kenal. Seperti yang saya katakan tadi. Pak, Bu, mereka pasti akan sopo ya? Pasti orang Kristen. Penuh hikmat kepada orang-orang di luar, pergunakanlah waktu yang ada. Jangan sia-siakan, itu lagu kematian. Kesukaannya Bapak Penatua saya, Penatua kita, itu lagu itu. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan beri, hidup ini harus jadi berkat. Lawang selama hidup memang disia-siakan. Bukan berarti kita tidak melakukan apapun, bukan. Tapi pekerjaan amanat agung, bulan misi, misionaris, mereka belum kerjakan. Minta penyertaan Tuhan senantiasa. Kan dikatakan tadi, maka aku akan menyertai engkau sampai kepada akhir zaman. Ketika kita melakukan pekerjaan misi. Bukan berarti Tuhan tidak menyertai. Tapi penyertaan Tuhan yang adikodrati, supranatural, anomali Allah, pembalikan fakta dunia kita alami ketika kita mengikuti kehendaknya Tuhan, pikirannya Tuhan, menaruh pikiran perasaan yang sama yang terdapat dalam Yesus Kristus. Hidup bijak dengan semua orang. Ini contoh. Dompet terakhir sebelum ini. Ada dompet jatuh. Ini karakter orang misi. Contoh simpel bagaimana kita hidup bijak sesuai di Kolose 4 ayat yang kelima tadi. Kolose 4 ayat yang kelima, hiduplah dengan hikmat terhadap orang-orang luar. Pergunakanlah waktu yang ada. Lah kalau ada dompet ketinggalan ya ojo dijokok duite loh. Pernah nggak di antara kita waktu kecil ada sesuatu yang hilang di Selentem, tahu nggak Selentem? Ya aku nemu, ya emang kalau di tempat umum kita nggak tahu. Tapi kita ada yang senyum-senyum mungkin ingat waktu SMP pernah nyelentem ya. Mungkin di antara kita saya yakin saya juga pernah, tapi pernah nggak ya Tuhan ya? Nggak tahu. Bukan menghakimi atau merasa lebih baik tanpa sekolah hukum, cuman ingat ketika kita ada sesuatu salah terjadi di sekeliling kita, Roh Kudus gini, delok niku ya, jemaat di SJM ada barang hilang, bukannya dibalekno, malah dilebokno dompet atau dimasukkan ke tas. Ini bagaimana kita hidup sebagai seorang misionaris yang bijak dengan orang-orang luar. Bagaimana kita bawa masuk orang luar masuk ke dalam. Kalau kita di dalam itu keluar tapi tidak memiliki attitude yang baik. Haleluya. Yang terakhir. Karakter seorang misionaris adalah hendaklah kata-katamu senantiasa penuh kasih. Siapa yang tersinggung oleh Roh Kudus? Jangan hambar.
Sehingga kamu tahu bagaimana kamu harus memberi jawab kepada setiap orang tentang pertanggungjawaban iman kita secara sebagai apologet di hadapan Tuhan. Ini bulan misi. Jangan cuma tanya, wes maem, wes mandi, wes bayar SPP, tapi bagaimana sih iman Yesus itu? Bagaimana mereka bertanya kalau kita nggak pernah memberikan pernyataan? Bagaimana kita memancing atau melemparkan umpan ke orang lain, memancing pertanyaan sehingga firman yang karenanya kita dikenyangkan di gereja ini tidak hanya membuat kita gendut, duduk di dalam nyaman, tapi go and make disciple. Bapak Ibu, kami di Malang juga belajar. Percayalah, kita teman seperjalanan. Malang bukan berarti lebih baik daripada Ngelego. Kita sama-sama dan saling belajar. Maka tadi saya katakan, ini mic kok enak banget ya. Suara saya bisa jadi merdu dan semoga dalam nama Yesus, yakin ya bukan semoga. Firman yang disampaikan nyaman di telinga dan membuat kita bergerak untuk bertobat dan pergi menjangkau jiwa-jiwa. Haleluya. Yang terakhir tadi dikatakanlah perkataan yang hendaklah kata-katamu senantiasa penuh kasih, jangan hambar. Kata-kata bisa melukai tubuh atau melukai hati selamanya. Ayo bertobat, kita bereskan. Kita cabut kata-kata sia-sia, sering-seringlah. Tapi like keseringan artinya kowe gak tobat-tobat, dicabut terus. Apa yang kamu tanam? Saya mau tampilkan slide tapi saya nggak sempat. Ada pot, ada tanaman di dalam gelas 1 dan 2. Bapak Ibu boleh coba. Saya sampai nangis melihat kenyataan ini. Bapak Ibu coba tanaman apapun dalam 2 pot. Yang satu diperkatakan, kamu cantik lah, subur, daunnya hijau, tumbuh luar biasa, bagus kamu. Yang satu, welek we, godongmu kuning, badanmu kurus, gak ada pertumbuhan, jelek. Bapak Ibu tahu? Yang ini hanya daun diperkatakan yang baik, tumbuhnya baik. Ini diperkatakan yang buruk, tumbuhnya buruk. Mari kita mempertanggungjawabkan perkataan kita juga di hadapan Tuhan sebagai misionaris-misionaris yang masuk surga. Luar biasa gereja ini, saya kagum, terpesona, terheran-heran, bertanya-tanya, engkau ajaib bagi gereja ini. Kalau kita tidak punya gereja atau tidak digerejakan, gak digembalakan, piye nasib kita Bapak Ibu Saudara? Luar biasa, perkataan yang membangun. Pastikan kita melatih mulut kita untuk berkata-kata yang membangun. Ke suami, Bab, kata-kataku membangun enggak? Kalau ada yang enggak, sampaikan di jemaat. Karena ini pertanggungjawaban kita di hadapan Tuhan sebagai seorang apologet yang tidak hanya mempertanggungjawabkan iman kita di hadapan Tuhan dan manusia, tapi bagaimana kita bisa menyampaikan kabar baik kalau perkataan kita belum baik. Ini untuk saya, karena pertanggungjawaban ini adalah terlebih untuk pembicara. Bapak Ibu Saudara, kita buka Amsal 25 ayat yang 11. Aku tahu firman itu, aku apal. Ketika kita sudah meremehkan firman, kita tahu akibatnya. Tapi setiap firman, luar biasa. Amsal 25 ayat yang ke-11, bayangkan apel di atas pinggan perak, menggiurkan. Perkataan yang diucapkan tepat pada waktunya adalah seperti buah apel emas di pinggan perak. Jangan di luar rumah dulu. Saya katakan pada suami anak saya, MK senang kok di rumahnya si A, si B, si C. Pastikan ada nyala api dulu di rumah kita. Ada api yang tidak pernah padam pagi, siang, sore, malam. Hai bapak-bapak, dalam kasih hormat saya kepada Tuhan tentang pertanggungjawaban iman kita, nyalakan api di rumah-rumah terlebih dahulu. Pasti Bapak Ibu Gembala sudah berulang-ulang dan berbagai macam cara menyampaikan, bapak-bapak fungsikan apimu, nyalakan apimu. Haleluya. Kita sudah sama-sama belajar tentang karakter seorang murid,
karakter seorang misi. Kita sebagai seorang murid, Kolose 4 ayat 26. Lanjut slide sebelum saya selesaikan. Yang pertama tadi dikatakan bertekun dalam doa yang tidak pernah putus. Seperti ayat firman Tuhan yang mengatakan tetaplah berdoa. Aku ndak bisa doa, ndak usah doa wis, ngomong-ngomong ambek Allah ae wis. Kalau dengar kata doa kayaknya enggak populer, enggak menarik. Tapi ingat, jangan rasan-rasan sama WhatsApp, chatting-chatting yang enggak perlu. Mari kita wadul kepada Allah saja. Sering-sering ngomong sama Tuhan, bahkan ngomong sendiri sampai orang rumah bilang, kamu ngomong sendiri? Enggak, sama Roh Kudus, kekuatan. Ketika kita ngomong sama Roh Kudus itu kekuatan, kita dihibur, diingatkan, diajar. Bapak Ibu Saudara, bertekun dalam doa itu seorang misionaris yang punya relasi dengan Allah. Katakan amin. Wih, haleluya. Yang kedua, bijak dalam pergaulan, itu relasi dengan sesama, dengan orang-orang luar, dan pergunakanlah waktu yang ada sebelum kita dipanggil pulang tanpa sangkakala. Moro-moro. Bapak Ibu, orang yang mati tidak pernah ngomong kan, tidak pernah omon-omon kan, dan di Malang banyak jemaat yang meninggal dunia. Kesempatan kita untuk hidup seturut firman-Nya, berbahagia ketika ada yang mati dalam Tuhan. Dan perkataan yang membangun itu kesaksian melalui mulut. Bagaimana bisa menyampaikan kabar baik kalau di rumah mulutnya hanya mengatakan hal tentang buah-buahan, apel, jeruk, durian, semangka, belimbing. Maksudnya tidak ada kata-kata yang baik, tapi kan saya sudah katakan tadi itu untuk Bangladesh dan Nepal. Saya yakin jemaat ini terus dibawa kepada pertumbuhan. Terus dibawa ke kedewasaan penuh, kesatuan iman sebagai target. Sehingga ketika kedapatan satu jiwa pulang, kepenuhan Kristus ada padanya. Haleluya. Slide berikutnya, masih adakah? Selamat menikmati karakter misi. Sebelum kita menyampaikan kabar baik, pastikan 3 pilar ini kita kerjakan terlebih dahulu. Bapak, kami mengucap syukur dalam keterbatasan, dalam ketidakmampuan, bahkan dalam kesesakan. Kami butuh firman. Yang kami perlukan adalah kebenaran Allah, kerajaan sorga. Itu yang kami kejar, yang kami cari, yang kami utamakan. Sebab itu bila hari ini kami belajar mendengar firman-Mu yang untuk kesekian kalinya, tidak ada kami merasa sudah tahu. Karena setiap hari baru, maka kasih setia Tuhan baru bagi kami setiap hari. Sehingga kami tidak pernah bisa meremehkan sesuatu yang baru setiap hari. Terima kasih Tuhan untuk 3 karakter seorang misionaris yang menang dan masuk surga. Adalah ketika kami sadar kami tetap harus berdoa, berjaga-jaga bagi jiwa-jiwa, bagi pintu-pintu penginjilan, bagi daerah-daerah yang belum terjamah kabar baik. Sekiranya kami belum bisa menyampaikan kabar baik, kami bisa berdoa untuk jiwa-jiwa yang belum menerima Tuhan Yesus. Sadarkan kami gereja untuk peduli isi hati Tuhan, memikirkan perkara-perkara yang di atas. Untuk kami juga bijak bergaul dengan orang luar yang belum masuk ke dalam, sehingga Injil Kristus tidak dihujat oleh orang karena kami tidak bijak dalam bergaul. Terima kasih Tuhan Yesus, untuk kami juga belajar untuk selalu mengucapkan kata-kata yang manis kepada suami, kepada anak, kepada mertua, kepada menantu dan cucu, kepada orang di rumah terlebih dahulu, di Yerusalem kami terlebih dahulu, sehingga perkataan Injil sampai ke Yudea, Samaria, sampai ke ujung bumi. Materaikan kuat-kuat firman-Mu dengan Roh Kudus, dan kami percaya Roh Kudus pula yang mendorong kami untuk mampu melakukannya di dalam nama Yesus Kristus. Semua yang cinta Tuhan dan siap memiliki karakter seorang misionaris, katakan amin. Tepuk tangan bagi Tuhan Yesus. Haleluya. Mari kita angkat tangan kita ke atas dan kita berdoa buat anak-anak ini. Kami mengucap syukur atas kasih sayang Tuhan yang sudah Bapak berikan bagi kami, khususnya gereja Ngelego. Kami tidak punya kemampuan lebih daripada yang lain, tapi kalau sampai hari ini Tuhan percayakan ini kepada kami berdoa Tuhan tolong mereka pertumbuhan yang total,
pengenalan yang benar akan Tuhan, boleh membawa mereka untuk tetap setia kepada Tuhan. Kami berdoa memberkati anak-anak sekolah minggu ini dari mulai hari ini sampai selama-lamanya. Kasih sayang dan pengorbanan Tuhan boleh menjaga, melindungi dan memberkati mereka. Bahkan guru-guru sekolah minggu yang mengajar mereka juga Tuhan tolong dan Tuhan memberkati mereka semua. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, biarlah mereka boleh bertemu dengan Tuhan secara pribadi. Mereka melupakan semua kesibukan mereka, sementara mereka sibuk, mereka berbicara tentang Tuhan. Mereka melakukan hal-hal yang terpenting bagi Tuhan. Kami berdoa jiwa-jiwa boleh ditambahkan, nama Tuhan dipuji dan dipermuliakan. Kami berdoa buat Bu Win bersama dengan suami yang sudah melayani kami. Engkau memberkati mereka, memakai mereka lebih dan lebih lagi. Dimanapun mereka berada, nama Tuhan dipuji dan dipermuliakan. Kami menyerahkan ke dalam tangan-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami juga berdoa buat Bapak Herudiman yang dipanggil pulang oleh Tuhan. Kami percaya bahwa Tuhan sudah terima dia sebagai hamba yang setia. Selama hidupnya dia mengabdikan kepada misi. Dan kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, keluarga yang ditinggalkan, Engkau memberikan penghiburan dan kekuatan yang baru bagi mereka, sehingga mereka boleh menerima dan mereka boleh berkarya untuk hormat dan kemuliaan bagi nama Tuhan. Terima kasih seluruh jemaat Tuhan yang akan kembali ke tempat mereka masing-masing. Kami berdoa biarlah diberkati oleh Tuhan. Sepanjang minggu sawah dan perkebunan, peternakan, rumah tangga, bahkan pernikahan mereka diberkati oleh Tuhan. Ajar mereka untuk mereka mengerti dan melakukan apa yang mereka kerjakan untuk hormat dan kemuliaan bagi nama Tuhan. Jam-jam ibadah sepanjang minggu ini kami taruh ke dalam tangan-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari kita angkat tangan kita ke atas dan kita terima berkat Tuhan. Dan sekarang Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, akhir dari ibadah kita pada saat pagi hari ini, mari kita pulang ke rumah kita masing-masing dengan membawa pulang berkat, yaitu berkat damai sejahtera, berkat sukacita yang telah dikerjakan oleh kekuatan kuasa Roh Kudus, kiranya boleh turun menyertai bahkan menjadi milik kita semua mulai saat pagi hari ini sampai Maranatha. Tuhan Yesus datang kembali kali yang kedua. Mari kita akan pulang ke rumah kita masing-masing dengan membawa pulang berkat, yaitu berkat sukacita, berkat luar biasa yang kami terima. Terima kasih, kami sudah berdoa, kami mengucap syukur dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku, dan kiranya tangan-Mu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa, sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Selamat pagi, selamat pulang, Tuhan Yesus memberkati.